Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Ali atau yang dikenal dengan sebutan Habib Ali Ridha bin Musa Al-Qadim. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa 1. Beliau dikenali sebagai salah seorang pemuka dan ulama yang besar pengaruhnya di kalangan Syiah. 2. Beliau hidup semasa Khalifah Harun Rashid. 3. Banyak orang yang menyaksikan karamah beliau. Habib Ali Ridha pernah berkata kepada seorang yang sehat, "Bersiaplah untuk menghadapi kematianmu." Setelah 3 hari orang tersebut diberitakan meninggal dunia. 4. Al-Hakim meriwayatkan dari Muhammad bin Isa bin Abi Hufaib, "Aku pernah bermimpi melihat Rasulullah di suatu gedung yang biasa kaum haji singgah di tempat itu ketika tiba di kota kami. Di gedung itu kulihat ada sebuah piring yang berisi buah kurma. Kulihat Rasulullah memberiku 18 buah kurma. Setelah 20 hari setibanya dari Madinah Ali Ridha singgah di tempat itu. Penduduk kota kami datang menyambutnya. Aku pun datang menemui beliau. Kulihat beliau sedang duduk di tempat yang diduduki oleh Rasulullah seperti yang kulihat dalam mimpiku. Sedangkan di hadapan beliau ada sebuah piring yang berisi buah kurma sama seperti yang kulihat di dalam mimpiku. Kemudian beliau memberiku segenggam buah kurma. Ketika kuhitung jumlahnya sama berjumlah 18 buah. Aku berkata tambahkan sedikit lagi, jawab beliau. Jika Rasulullah waktu itu menambahkan pasti aku tambahkan padamu. 5. Dalam kitab Al-Ittihaf Bihubil Asraf disebutkan, waktu Khalifah Ma'mun hendak menjadikan Habib Ali Ridha sebagai penggantinya kelak sebahagian bawahan Khalifah Ma'mun tidak senang. Mereka takut kalau kekuasaan itu akan berpindah dari keluarga Banil Abbas kepada keluarga Bani Fatimah. Orang-orang yang tidak setuju itu ingin menunjukkan pembangkangannya pada Habib Ali Ridha. Biasanya jika Habib Ali Ridha hendak masuk ke dalam istana, orang-orang yang berada dalam istana akan berdiri untuk memberi salam pada beliau terlebih dahulu. Kemudian mereka membukakan tabir yang memisahkan tempat bersemayamnya Khalifah dengan ruangan luar. Pada suatu hari pegawai-pegawai istana yang tidak senang pada beliau bersepakat untuk tidak berdiri menghormat beliau dan tidak akan membukakan tabir, agar beliau tidak dapat masuk ke dalam majelis Khalifah. Di suatu pagi ketika pegawai-pegawai istana sedang duduk, tiba-tiba datanglah Habib Ali Ridha hendak masuk ke dalam majelis Khalifah seperti biasanya. Anehnya waktu Habib Ali Ridha masuk ke ruang itu tidak seorang pun dari mereka yang tidak bangkit untuk menghormatinya dan membukakan tabir. Setelah Habib Ali Ridha masuk ke dalam majelis Khalifah, mereka saling menyalahkan apa yang telah dilakukan masing-masing. Kemudian mereka bersepakat sekali lagi untuk tidak membukakan tabir jika Habib Ali Ridha datang ke dalam istana. Keesokan harinya waktu Ali Ridha datang seperti biasanya, mereka hanya memberi salam saja pada beliau tanpa membukakan tabir. Dengan izin Allah berhembusanlah angin kencang dalam istana, sehingga tabir itu tersingkap dan Habib Ali Ridha pun masuk dalam istana dengan aman. Demikian pula waktu Habib Ali Ridha akan pulang, berhembuslah angin dari arah dalam menyingkapkan tabir, sehingga Habib Ali Ridha dapat melalui dengan santai. Melihat kejadian itu, salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh orang ini mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, dan ia selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Lihatlah bagaimanakah datangnya angin sekencang itu, yang dapat menyingkapkan tabir ketika beliau datang dan pulang. Karena itu bertaubatlah kamu pada Allah atas perbuatan kamu." 6. Al-Hasan bin Musa Al-Khadim bercerita, ketika kami sedang berada di majelis Ali Ridha, ada seorang yang bernama Ja'far bin Umar Ali Alawi melalui. Sedangkan pakaiannya compang-camping dan mukanya kusut.
Melihat keadaannya yang sangat menyedihkan itu, sebahagian kami ada yang melihatnya dengan pandangan jijik. Ali Rida berkata, dalam waktu dekat orang itu akan kamu lihat dalam keadaan kaya. Banyak pelayan yang mengiringkannya dan keadaannya pun akan sedap untuk dipandang. Belum sebulan dari ucapan beliau, orang tersebut diangkat sebagai gubernur dan kedudukannya pun berubah. Lah jadi seorang kaya raya. Jika berjalan diiringkan oleh seluruh pelayan dan pembesar-pembesar lainnya. Ketika ia berjalan kami bangun untuk reneng hormatnya dan mempersilakannya singgah. 7. Musa bin Marwan berkata, aku pernah melihat Ali Rida berada di Masjid Madinah. Sedangkan Khalifah Harun Rashid berkhutbah, beliau berkata, ketahuilah bahwa aku dan ia kelak akan dikuburkan berdampingan. 8. Hamzah bin Ja'far al-Arjani berkata, suatu hari kulihat Khalifah Harun Rashid keluar dari salah satu pintu Masjidil Haram. Sedangkan Ali Rida keluar dari pintu yang lain. Beliau berkata sambil menunjukkan ucapannya itu kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Wahai orang yang berjauhan tempatnya dengan aku kelak akan berdampingan dalam kubur. Kelak kota Tausia Iran akan mendekatkan aku dengannya. Apa yang diucapkan oleh beliau ternyata benar-benar terjadi. Ketika Khalifah Harun sedang dalam suatu perjalanannya untuk berhijrah, beliau meninggal dekat kota Tausia. Jenazahnya dimakamkan dekat kuburan Ali Rida di Tausia. 9. Husin bin Yasarah berkata, pernah Ali Rida berkata padaku, kelak Abdullah bin Harun Rashid akan membunuh saudaranya Muhammad bin Harun Rashid. Tanyaku pada beliau, apakah hal itu akan terjadi? Jawab beliau, ya. Ternyata apa yang diucapkan beliau benar-benar berlaku. 10. Habib Ali Rida wafat di kota Tausiah Khurasan di akhir bulan Safar tahun 203 Hijriah. Lalu bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.